Shalom, selamat minggu, hari minggu jemaat Tuhan, haleluya. Aduh, minggu yang baru lagi ya, bulan yang baru lagi. Hari ini bulan pertama, minggu pertama di bulan September. Luar biasa kita bisa berkumpul pagi hari ini untuk mencari wajah Tuhan. Boleh lambaikan tangannya untuk kebaikan Tuhan. Semua diberkati hari ini, amin. Kita mau minta tuntunan Tuhan, kita mau minta tangannya Tuhan menyertai kita di bulan yang baru ini untuk setiap langkah yang kita ambil. Kita mau sama-sama menyucikan, mengkuduskan hati kita. Pagi hari ini kita mau fokuskan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari ucapkan rasa syukur kita pagi hari ini. Mari ucapkan rasa terima kasih kita bisa sampai sejauh ini, bisa sampai di bulan September ini. Sekali lagi Tuhan mengizinkan kita untuk mau datang hari ini, pagi ini, untuk ibadah ini. Dia masih memberikan kita kesempatan untuk memulai bulan yang baru lagi. How great thou art, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau masuk ke hadirat-Nya Tuhan. Kita mau membawa persembahan kita di tempat kudus-Nya, karena hanya oleh kuasa darah yang Tuhan telah curahkan pada kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
firman Tuhan pagi hari ini. Berterima kasih untuk kebaikannya, untuk awal bulan yang luar biasa. Sembah Dia, Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami hati yang hanya merindukan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tak tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu menaungi, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tak tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu menaungi, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ibadah kita pagi hari ini, ibadah yang disertai perjamuan kudus, jadi oleh pertolongan di dalam nama Tuhan Allah kita Khalik langit dan bumi, Allah kita yang setia, Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam dari Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur di hari yang baru, hari yang dikuduskan oleh umat-Mu. Umat-Mu berhimpun untuk menyatakan bakti kepadamu Tuhan. Terimalah bakti sembah syukur umat-Mu melalui ibadah pagi hari ini. Dengan Kau hadir dan melawat dalam firman dan roh-Mu, kasih dan kuasa-Mu, yang sakit disembuhkan. Ada kekuatan baru, ada pertolongan, ada tuntunan firman-Mu yang adalah surga terang bagi jalan kami. Kami berjalan dalam rancangan-rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera, kemuliaan hidup di dalam Yesus Kristus. Kami siap beribadah dan bersekutu dengan firman-Mu
bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu hari ini, mengingat karya-Mu yang agung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan amin. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Siapa yang siap untuk menerima anggur baru pagi hari ini? Boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita nyanyikan anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dikatakan, mari bersorak bagi Dia. Tangannya begini ya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Kita mau minta Roh Kudus untuk melawat tempat ini, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Amin, haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, dapatkan apa? Saat pembebasan tiba. Yes, belenggu dosa dikatakan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Luar biasa. Bapak Ibu jemaat kita masih semangat untuk bangkit berdiri pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mulia. Amin. Maha kuasa, maha mulia. Katakan tak terlukiskan. Tak terlukiskan. Yes. Kasih yang Kau berikan, karya termegah
tandingannya. Dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia. Kau berkata atas semesta, haleluya. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Boleh semua angkat tangannya. Maha kuasa, Maha mulia. Kau berkata atas semesta, haleluya. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sejak kapan? Dulu sekarang sampai selamanya. Sekali lagi, sejak kapan? Dulu sekarang sampai selamanya. Silakan untuk duduk kembali. Ya, sebelum kita mau mempersiapkan hati untuk firman Tuhan, ada sebuah kesaksian pujian. Boleh maju. Dari Youth, ya, ini sebuah band baru. Boleh diberikan tepuk tangan biar semangat kita. Kita mau menyanyikan lagu judulnya Never Lost, yang nyanyi Elevation Worship. Harusnya udah ada. Iya, lagu ini sangat memberkati kami semua. Ini bukan lagu yang mudah. Kalau Bapak Ibu, Om Tante, saudara-saudari lihat di YouTube itu bukan lagu yang mudah, tapi kami latihan setiap hari Sabtu ya, dari jam 6 sampai jam 8. Bahkan sometimes banyak argumen yang beda-beda, kayak harusnya di sini, karena semua masih belajar ya. Tapi hari ini hari yang luar biasa karena kami bisa tampil, sebuah keajaiban Tuhan banget, ya kan? Iya. Ini ada penyanyi kita juga di sini, Diva jauh dari Makassar sebenarnya. Ada Siddhartha di keyboardis kita, asik ya. Ada Carla, ya keren banget gak sih? Asik. Ya, Kak, ada maju Carla, iya biar kelihatan. Ya, ada Elin, ada Gabriel, ada Sima. Inilah persembahan lagu pujian dari kami. Tuhan memberkati.
things for you to do, and your hand is moving right now. You're still showing up at a table for Lazarus, and your voice is calling me out. And right now, I know you're able, and my God can do again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. Yeah, you never lost a battle, and I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. The new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, breaking every like it's Jericho, and my walls are all crashing down. And right now, I know you're able, and my God can do again. You can do all things. Mari berikan ini bersama-sama. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. Yeah, you never lost a battle, and I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. Yeah, you never lost a battle, and I know you never lost a battle. Yeah, you never lost a battle, and I know you never Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini the next nanti jadi band kita reguler ibadah 2 ya. Doakan bisa luar biasa. Haleluya.
Kita tahu kalau Tuhan itu nggak pernah lost a battle ya. Tuhan tuh nggak pernah gagal di struggle hidup kita, di permasalahan hidup kita tuh dia selalu berperang buat kita ya, kayak khotbah minggu lalu ya. Dan kita percaya kalau kuasanya Tuhan tuh terlebih besar. Amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya kalau kuasa Tuhan itu memang jauh terlebih besar. Apapun yang sedang jadi burdennya kita, apapun yang sedang jadi masalahnya kita, sesuatu yang setiap hari jadi mimpi buruknya kita serahkan di tangan Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang terlebih besar, Tuhan yang terlebih sanggup. Kuasa-Mu terlebih besar, yes Jesus. Tuhanku terlebih besar, oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari katakan, Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes Jesus. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, yes Jesus. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya
Kami sangat percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin, tak pernah terlambat buat setiap kami Tuhan. Kau mengasihi kami, bukan sekedar memulihkan kami, tapi Engkau ingin menyempurnakan kami, supaya kami sama seperti Engkau Yesus, kekasih jiwa kami. Berfirman buat kami semua, Roh Kudus urapi kami, buka pikiran kami, yang mau tempatkan benih firman-Mu di tempat yang paling subur, paling dalam hidup kami, dalam hati kami. Tempat itu tidak akan kami kasih yang lain selain firman-Mu Tuhan Yesus, supaya bertumbuh, berbuah, lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati kami semua demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk. Ya, terima kasih untuk Pak Yusa, Pak Didik ya. Mungkin saya agak nyelonong ya masuknya ya. Ya, untuk pelayanannya. Nama saya seperti yang di brosur ya. Saya tinggal di Lampung. Ya, saya ada rumah di Kelapa Gading. Saya ada pelayanan namanya Yayasan Sayen, yayasan yang mendampingi para pendeta, diskusi, belajar bersama dalam rangka untuk pengajaran pendewasaan jemaat, begitu ya. Mari, supaya menghemat waktu, kita lihat saja seperti tema yang akan dipelajari bulan ini, tentang pokok anggur yang benar. Kita akan buka Yohanes 15, ayat 1, kita akan baca sama-sama, saudara boleh membaca, ikut sama-sama, atau merenungkan juga boleh, ya. Pokok anggur yang benar. Ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahannya, atau yang embunya, ownernya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. More fruit, tadi fruit ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Bersih karena firman. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini pengajaran dalam perumpamaan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang Israel yang terakhir. Ya. Anda kalau membaca mulai Yohanes 13 atau Matius 24 itu malam terakhir, mungkin kira-kira Kamis begitu ya. Padat sekali pengajarannya. Sepertinya Yesus mau memaksakan sesuatu yang penting-penting yang mungkin sekian waktu hampir 3 tahun belum tersampaikan begitu. Banyak sekali ya saudara ya. Nah ini yang terakhir ini. Kalau Anda lihat pasal 14-nya, itu dia cerita tentang, bukan cerita, dia sampaikan rumah Bapa. Bagi setiap orang yang percaya, dia bilang, aku ini meninggalkan engkau untuk menyiapkan rumah di sana. Percayalah, Bapakku banyak tempat tinggal. Aku ke sana menyiapkan rumah, nanti aku datang menjemput engkau kembali untuk tinggal bersama di dalam dia, di rumah di surga. Amin. Nah, amin pasti ya. Untuk itu, selesai itu, dia beri Yohanes 15 ini. Saya coba bayangin gini. Kalau orang Kristen yang dijanji rumah Bapa, dia senang gitu ya.
Mungkin orang-orang yang setelah itu hidup gitu ya, kalau nggak langsung mati seperti menjadi samping Yesus, dia hidupnya akan sembrono. Pokoknya aku sudah selamat, sudah punya rumah Bapa. Selesai kan? Apa mau juga terserah. Kalau Anda baca kitab Wahyu, akan banyak sebenarnya Wahyu ditulis duluan daripada Yohanes. Ya, kalau Anda belajar sedikit-sedikit ya. Yohanes itu menulis suratnya pertama kali Wahyu 92-94 Masehi. Setelah itu baru dia nulis Yohanes. Ya. Di Wahyu itu dia cerita akan banyak pengajaran sesat di dalam gereja, di luar dianiaya. Salah satu pengajaran yang beritahu begitu, ya pengajaran Nikolaus misalnya. Pokoknya kita kan sudah selamat. Kira-kira gampang Tuhan selanjutnya nyapan rumah Bapa. Jadi tubuh ini memang berdosa, enggak apa-apa bikin dosa. Lupa. Kemudian Yohanes nulis Yohanes 15, Injil Yohanes ada Yohanes 15 ini. Kalau kita masih hidup, Tuhan bilang apa yang terakhirnya? Kamu harus hidup memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Saya bersyukur sekali ini ditulis oleh Yohanes. Injilnya tidak nulis itu. Jadi orang Kristen mulai lihat goalnya, mulai lihat tujuan hidupnya, tidak cuma surga. Ya, nanti seperti yang sebelah sana ya, sampai siap mati gitu ya. Ya, enggak. Ya, apa aja dia sikat. Darah kita dianggap darahnya halal. Ya, darah mereka yang haram mungkin. Tapi saudara tahu ya, semua kan begitu, hidupnya pokoknya sendiri sesuai firman-Nya. Tapi kita enggak untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Saudara kan banyak nanti belajar sendiri di rumah banyak. Bagaimana memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Ya saudara, ya Paulus tulis itu terlalu banyak. Bahkan dia mengatakan di Roma, penderitaan sekarang ini aku alami pun tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan aku terima. Di Filipi dia katakan apa? Segala hal yang dulu aku anggap penting, berharga, sekarang ku anggap sampah. Bukan sampah loh ya, ku anggap sampah. Jika dibandingkan kemuliaan Tuhan, karena kemuliaan surga. Hidup memuliakan Tuhan itu penting saudara. Kalau Anda ngerti ini, hidupmu akan memuliakan Tuhan dan buahmu akan lebat. Buah itu satu, pengertiannya pasti perlu waktu. Saudara nanam mangga nggak bisa langsung buah mangga. Yang kedua, buah itu dinikmati orang lain. Tuhan nikmati, sesama kita nikmati. Itu yang bisa memuliakan Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri tanaman berbuah itu untuk supaya keturunannya dia bisa berkembang biak, menjaga bukan nama sebenarnya, menjaga apa? Iman yang benar terus-menerus sampai ke sanak saudara semua, keluarga kita. Saya mau sampaikan ini sepertinya seperti dua apa? Mata pedang gitu, seperti pedang bermata dua ya. Cerita ini disampaikan. Tadi yang pertama tadi ya, bagi orang Kristen, para murid yang percaya, dia ngerti, oh hidup harus memuliakan Tuhan. Tidak sekedar sudah punya rumah di surga, kita ugal-ugalan, sembrono. Tidak. Saya cerita begini, ketika pelayanan saya di Papua, saya ngerti betul. Banyak orang yang percaya dokternya begitu. Sekali selamat, tetap selamat, sudah hidup nggak peduli. Toh, kasih Yesus, korban Yesus di kayu salib lebih besar di dosa kita. Oh amin, itu jangan dipungkiri, amin. Tapi dengan baca ini kita akan tahu, hidup mesti memuliakan Tuhan. Caranya nggak ada lain, nanti hanya berbuah. Tapi ketika cerita ini disampaikan, sisi lainnya, ini banyak menemplak, banyak orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan semuanya itu mau cepat-cepat bunuh Yesus. Ya. Kalau Anda lihat di Yesaya 5 ngerti. Di Yesaya 5 itu dikatakan orang Israel itu, nah bangsa pilihan itu menjadi tanaman anggurnya. Menjadi pokok anggurnya dia. Tanahnya tanah perjanjian. Ya, jadi saudara tahu kalau orang Israel kenapa ngotot mempertahankan tanah Israel di sana. Itu satu-satunya bangsa di dunia yang sudah hancur bisa balik, saudara. Mesir semua, Yunani, Babylon tidak ada semua yang bisa balik. Ini kan bangsa perjanjian balik tahun 48. Kenapa?
Dia tahu Taurat itu hanya bisa tergenapi semua di tanah itu. Contohnya ya, hormatilah bapak ibumu atau ayah ibumu, engkau akan majemuk dan diberkati di tanah itu. Yesus bilang, hari ini aku ngomong, engkau ranting, pokok anggurnya saya. Wah, itu orang tersinggung itu. Loh, ini katanya anak Allah, kau nggak tahu Taurat perjanjian? Tidak. Dia udah lihat sekian waktu berabad-abad, kau tidak bisa berbuah yang baik, yang manis. Ya. Siapa yang saya nggak yakin saudara tahu tanaman anggur atau bertanam atau bertani anggur atau yang punya anggur di rumah? Wah, Bu Yanti, Pak Didi, Pak Yusa, saya Mbak Jiwa Baru Bu Yanti. Dapat bisa boleh. Nah, itu dia datang. Ya. Kalau itu Yesus ngomong tentang pokok anggur, tanaman anggur, orang Yahudi tahu pasti. Ya, tadi kita baca ya. Anggur itu hanya berbuah di rantingnya. Tadi Anda baca yang kedua, kalau membaca teksnya tadi, anggur itu hanya bisa berbuah kalau memang dipangkas atau dibersihkan daunnya. Saya punya anggur di Kelapa Gading, sudah habis sekarang. Kita tinggal di Lampung, habis. Saya kasih tahu, pangkas semua daunnya. Mangkasnya nggak sembarangan, daun yang diranting dua dipotong, bisa tumbuh cepat. Anggur tidak mungkin tanpa dipangkas, dibersihkan, bisa berbuah lebat. Ya. Dulu orang Yahudi di tanah perjanjian dia bekerja keras, bukan ranting, karena dia pokoknya sendiri, dia cari makanan sendiri, seperti akarnya cari unsur hara, cari air, berjuang, melakukan Taurat sendiri, tidak pernah bisa. Yesus bilang, engkau hari ini kasih karunia itu engkau hanya ranting, bakal anggurnya aku. Sudah kugantikan semua Tauratnya dalam hidupku. Engkau nempel saja, biar aku yang menyuplai engkau. Enak nggak? Enak ya? Nggak berbuah, awas. Bukan begitu ya? Harusnya ranting yang betul-betul nempel betul, ya, buka hati, terima Yesus sepenuhnya. Dia support unsur hara itu firman Tuhan. Nanti saya cerita ya, Anda kalau baca di sebelumnya tentang Roh Kudus ada di 14. Roh Kudus yang mengajar firman kepada kita. Jadi firman itu, unsur hara itu firman, pupuk NPK itu firmannya. Pupuk tidak bisa masuk ke tanaman, ke akar, kalau tidak ada air. Airnya Roh Kudus. Jadi kalau baca firman selalu minta Roh Kudus ngurapin kita. Ngerti, masuk. Cuma kita buka hati. Tempatkan benih itu, firman itu di tempat hati yang paling dalam. Cuma masalahnya banyak orang Kristen hari ini, hati yang paling dalam, paling subur, tidak ditanami firman. Tidak tahu Anda tanamin apa. Dari buahnya orang akan kelihatan. Dari buahnya orang akan lihat pohonnya. Kalau pokoknya anggur itu Yesus, rantingnya buahnya mesti Yesus Kristus, orang lihat buah roh. Oh, Kristen orang ini. Bukan Anda ke gereja, bukan nyanyi lagu rohani tok, tapi hidupnya itu loh. Kalau Anda baca Alkitab yang tidak, buah ada 3. Paling tidak ya. Anda bisa lihat di Lukas 3 atau 4 atau Matius itu ketika Yohanes Pembaptis bilang, orang-orang Farisi, orang mau dibaptis, tidak bisa. Orang Farisi bertobat. Orang telah dibaptis dikatakan apa? Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kita kalau bahasanya di Roma ya, orang Kristen yang bukan Yahudi itu nikmati kasih karunia seperti ranting liar dari pohon zaitun. Ini konteksnya buah zaitun itu diambil minyaknya, getahnya. Tapi ini pokok anggur. Saya coba gabungkan aja ya. Rantai ngasih dibuang ya, karena dia tidak mau terima Yesus. Kita bangsa lain itu bersyukur terima keselamatan itu, kita ditempelkan ke Yesus ya, nempel, buka hati, terima Yesus masuk ya. Jadi orang-orang Kristen
Begitu dia terima Yesus, dibaptis, ya, makanya Paulus ngomong apa? Hidupku bukan aku lagi. Jadi seperti Yesus nyuplai firman Tuhan, Roh Kudus terus tiap hari sampai kita ini yang lama hilang. Karakter Kristus yang muncul, buah pertobatan. Itu yang awal memuliakan Tuhan di situ. Saudara kalau lihat di Kisah Para Rasul, saya mau cerita sedikit ya. Anda Kisah Rasul 1 tahu ya, lapatan Roh Kudus luar biasa sekali. Setelah itu terbentuk jemaat, kira-kira ada 3.000 orang bertobat. Jadi hari itu kira-kira setelah Petrus menyampaikan firman Tuhan, Pentakosta, Roh Kudus memenuhi itu, 120 ditambah 3.000 120 orang kumpul. Ya. Penuh Roh Kudus, luar biasa, terima Yesus. Nah, apa yang dikerjakannya? Apa yang terjadi setelah orang terima firman Tuhan, terima Roh Kudus? Apa yang dikerjakannya? Roh Kudus memimpin seperti apa selama memuliakan Tuhan? Kita lihat yuk, Kisah 2. Ayat 41 duluan. Saya baca cepat ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, terima firman Tuhan ya, terima Yesus, dari khotbah Petrus, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini orang yang terima Yesus seperti ranting ditempelkan di pokok anggur, plek, nempel. Ayat 42 ini penting. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi ketika nempel, mereka nggak langsung khotbah pelayanan bersaksi, tidak. Ini ranting liar nempel di pokok anggur, plek. Buka hati, baca firman tiap hari, minta Roh Kudus ngurapin. Bertekun dalam pengajaran, bukan dalam khotbah. Pengajaran. Terasa Anda semua belajar semua ya, TK, SD, SMP, SMA, ada yang kuliah. Pengajaran itu dimulai dari start awal, mungkin semester 1 sampai lulus selesai. Ya, Anda yang mungkin rektor bisa tahu ya. Saya pernah sempat beberapa tahun sedikit jadi ketua STT gitu ya. Itu mendesain dari awal semester 1, Anda kuliah tahu kan? Semester 1, semester 2, sampai mungkin semester 8 lah mentoknya. Ya, orang yang semester 10 juga ada yang lulusnya. Itu dari awal ngambilnya apa dulu sampai selesai, itu pengajaran. Kalau Anda nggak tahu pengajaran, nggak tahu goal hidupmu, berbuah berhenti. Enggak, Anda bahasa Inggrisnya ketemu itu. Ranting yang ditempelkan di pokok anggur itu berbuah, pasti berbuah, fruit. Dibersihkan, dipangkas, ya, more fruit. Tapi ya Tuhan mau ini pembersihan terus menerus sampai much fruit, berbuah lebat. Itu yang memuliakan Tuhan. Jadi kita buah pertobatan itu udah harus itu memuliakan Tuhan. Awalnya sih iya, tapi berhenti di situ, enggak lagi. Jadi mau selamamu hilang, kiri kananmu merasakan kau dulu berbuat apa, sekarang berbuat apa. Itu hanya bisa terjadi seperti Kisah Rasul. Bertekun dalam pengajaran para rasul. Anda baca firman urut, jangan lompat-lompat kayak kutu loncat. Ya saya usulkan yang belum pernah baca perjanjian baru dulu. Karena kita selamatkan oleh Yesus. Yesus ngomongnya apa sih? Enggak cerdas selamat, percaya aku selamat. Enggak. Kristen itu kalau Anda baca Injil ketemu, Kristen itu artinya kita ikut Yesus. Ranting nempel itu artinya apa? Berbuah seperti Kristus. Begitu firman muncul, Roh Kudus menolong kita, memimpin kita. Ikut Yesus artinya apa? Menyangkal diri, memikul salib, baru bisa berbuah lebat. Tapi orang yang tidak pernah baca Injil, tidak pernah belajar ya, tidak pernah ketemu begitu-begitu. Kristen bertahun pancet aja gitu terus. Bahkan kita sebel. Halo? Anda kalau mau tahu saya misalnya ya, Anda harus cari orang-orang yang tidak suka sama saya. Tanya, oh Pak Ondarka bagaimana? Oh dia pasti baik-baik. Bu Yanti suka sama saya nggak sih? Tanya Bu Yanti. Tanya orang-orang yang nggak suka sama saya, tanya gimana Ondarka tuh hidupnya. Kemarin itu kita ketemu di Semarang, teman-teman, ada teman saya, orang Katolik sih,
istrinya meninggal, dari saya sempat ketemu beberapa teman, istri saya ikut ya kumpul sebentar, saya ngomong sama dia ketemu istri saya bilang, ya aku kisahnya rusak gara-gara bojomu kuwi loh. Dia nggak tahu saya sudah pendeta, dia cerita sama istri saya, dia itu maksudnya dulu baik, jadi rusak karena kumpul sama saya katanya. Itu dulu. Sekarang kita kumpul, sekarang Hondarka sudah jadi rohaniawan karena dia katanya, ya, dia juga sudah berubah banyak. Orang lihat dulu Anda apa, sekarang apa. Buah pertobatan. Yohanes bilang kalau percuma kau dibaptis, tidak ada buah pertobatan. Kapak telah tersedia di mana? Di dekat akar, yang dipotong akarnya. Kristen dipotong akarnya nggak berbuah. Saudara tahu ya, kalau Anda punya pohon dipotong akarnya, apakah besok langsung kering? Halo? Langsung kering? Oh, nggak pernah punya pohon. Mungkin bisa waktu sebulan bahkan. Ya kok pohon gede terus dia katanya terus sebulan nih mulai kering daunnya. Tuhan itu motong akarnya, saudara. Katanya masih Kristen, tapi Anda nggak ada buahnya, tanda tanya. Iblis maunya begitu deh. Biar kita Kristen tapi nggak tahu gue akhirnya Tuhan mau apa. Pokoknya masuk surga. No. Terus 15 itu betul-betul ini terakhir buat orang Yahudi marah. Kamu katanya Allah kok nggak tahu Taurat. Ini terakhir mau cepat dibunuh lah itu. Kakak Rabu aku. Nempel, buka hatimu. Bertekun dalam pengajaran. Terus selanjutnya, dalam persekutuan. Ya, komsel atau ada apa, Anda ikut terus. Berapa mungkin ada PA atau apa ya, ikut terus. Selain baca di rumah urut ya, pasal 1, pasal 2 direnungkan. Firman Tuhan bukan dibaca loh, enggak ada loh. Baca firman Tuhan ada. Banyak orang Kristen, aku baca 7 pasal, aku baca tiap hari 10 pasal. Saya ngongkon sopo. Kita apa? Renungkanlah siang dan malam, mau cotok ya ora mlebu. Enggak masuk. 7 pasal bisa merenungkan? Enggak mungkin. Ini Pak Pendeta tahu lah. Belajar STT kayak apa susahnya. Eksposisi itu kan susah. Anda paling pol 1 pasal itu merenungkan siang dan malam. Baca pagi, Tuhan maksudnya apa, Roh Kudus apa, urapi aku. Siang ingat-ingat lagi, ini maksudnya apa, mau tidur malam ingat lagi. Ingat tak? Karena Mazmur 1 bilang begitu. Renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Artinya pagi dibaca, siang dan malam direnungkan kembali. Maka kau akan berbuah. Itu seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Pasti berbuah. Saya lihat banyak orang Kristen tidak berbuah, cuma satu saya tahu. Dia tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nempel-nempel tapi nggak mau buka hati. Silakan firman Tuhan dibaca, direnungkan, firman Kudus tolong urapi, ngerti, berbuah. Lalu kumpul tuh habis persekutuan begini. Gereja ada acara apa, ikut persekutuan. Ingat ya, prinsipnya iblis dunia juga persekutuan, saudara. Nah. Saya kadang kalau pakai gereja, pakai komunitas agak tertawa. Komunitas itu kayak komunitas CRV itu komunitas. Ya, temannya Pak Yusa di Bali itu punya komunitas banyak itu. Apa itu? Motorhome sekarang ya. Si temannya Pak Yusa gendut itu ya. Ngasih saya terus banyak tuh. Motorhome atau motorhome ya? Motorhome ya, nanti tanya Pak Yusa. Komunitas moge, komunitas apa banyak? Enggak, kita ini jemaat. Komunitas tidak ada hubungannya apa-apa. Jemaat itu ada yang kepalanya Kristus, ya kalau di Alkitab katakan Yohanes 10, dalam satu kawanan ada satu gembala. Ada Pak Didik yang ngajarin nabi kita semua. Dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti. Memecah roti itu ya jamuan kudus. Jamuan kudus itu maknanya dalam ya. Memecah roti artinya mau saling berkorban. Gitu. Inilah tubuhku, kata Kristus. Inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagimu. Lalu apa? Perbuatlah itu. Jadi yang sudah diperbuat memecah apa? Tubuh.
Banyak orang ini pakai kayak hosti gitu ya. Prek dipecahin, itu memecah hostinya, rotinya. Itu lambang kalau ada bani mau makan persekutuan ini, Anda mau saling berkorban, memecah roti itu. Anda kalau zaman sisa mula-mula loh, itu tiap hari mereka berkumpul sebelum perjamuan kudus, mereka makan bersama. Anda bayangkan ya, satu kota Yerusalem itu jemaatnya 3.120. Kumpul di mana coba? Belum ada gereja dulu. Di Bait Allah nggak muat, bisa diusir orang marah. Jadi akhirnya lawatan Tuhan itu orang asing banyak tuh. Maksudnya orang Yahudi yang dari Ethiopia dan sebagainya kumpul itu. Bertobat semua 3.000 orang. Jadi sama langsung dibagi rumah orang Yahudi yang gede-gede, Yerusalem yang orang kaya bertobat, kelompok kecil-kecil. Nah orang kaya itu mengeluarkan semua makanan yang terenak buat mereka semua. Nikmati makanan, sharing, lalu baru perjamuan kudus. Ini lambang, makin hari makin kuat, saling menolong dan berkorban, memecah tubuh untuk saudara yang lain nikmati. Halo? Tak tanya ya, dalam hidup kita, Anda berapa kali sih sudah memecah perjamuan kudus berapa kali? Gak bisa ngitung kan? Saya kira-kira 1.001 Pak. Nggak bisa ngitung. Tapi apakah Anda sudah tahu maknanya? Mereka itu bertekun dalam memecah roti. Tiap hari kumpul, yang kaya nolong yang miskin ngerti ditolong, semangat kerjanya lagi. Saya kok nggak yakin. Anda coba lihat kiri kanan belakang depan, kenal semua nggak sih? Kenal ya? Kenal yakin ya? Harus kenal. Tak kenal maka tak sayang. Makin kenal makin tak sayang. Selalu ngajar suami istri begitu. Suami istri mungkin yang sudah pengalaman nikah lama kan gitu loh. Kenal sayang. Makin lama, makin kenal kok makin tak sayang itu loh. Nah itu perlu kasih agape maksudnya. Biar Kristus perakatnya. Kembali saudara ya. Buah pertobatan. Enggak kapak tersedia. Nah, Anda baca saya capatin aja ya. Setelah itu kalau Anda sudah berbuah sekali, nah, kebanyakan orang berhenti senang di situ. Enggak. Itu harus dibersihkan. Kita lihat Yohanes 15 tadi. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ya kata dipotongnya bahasa aslinya bisa dipotong terjemahannya, tapi ada yang diangkat. Ada take away, ada yang diangkat, carry, ya. Sama, kalau Anda bayangkan loh, di Israel itu pohonnya anggur yang gede-gede. Kadang ranting-rantingnya gede itu kadang sampai ke bawah tanah. Diangkat, dibersihkan. Tapi tujuannya untuk berbuah. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini firman di sini, kalau saya boleh sedikit ya, agak sok-sokan ya. Itu bahasa aslinya logos. Yang di ayat 7 itu baru rema. Banyak orang Kristen sukanya rema. Rema itu punya iman, minta apa saja tadi itu diberi itu rema. Tapi rema tidak bisa membersihkan Anda. Kalau tidak dibersihkan, tidak bisa berbuah. Banyak orang rema, iman terus. Dengan firman, amin. Cep naik. Lu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, turun. Firman lagi, rema, amin. Naik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu naik lagi. Tidak pernah berbuah. Logos itu firman yang tertulis. Rema itu firman yang tertulis melompat untuk aku pribadi. Firman yang rema itu mungkin per ayat. Tapi pengajaran logos itu munculkan kebenaran nantinya. Membersihkan engkau. Setelah berbuah, dibersihkan oleh firman supaya makin banyak buahnya. Semakin bertobatannya makin real, yang dosa ditinggal. Dan yang buah kedua,
Anda jadi saksinya kisah Rasul. Memenangkan jiwa, memuridkan orang lain, memberitakan Injil. Ya, belajar dari Pak Yusa itu, menangkan banyak orang dan Bulisa. Ya. Itu buah kedua, banyak orang belum buah bertobatan, belum belajar kisah Rasul, ya. Dalam persekutuan, dalam doa nantinya ya, doa itu penting. Ya, 4 ya. Belum begitu sudah bersaksi kemana-mana. Ya berhenti. Pembersihan itu perlu dibersihkan, dipangkasin, sakit. Kalau bisa berteriak ranting itu. Itu mulai belajar menyangkal diri ke Yesus. Aduh berat ya. Kok tahu berat? Tuhan kuatkan aku. Sangkal dirimu, aku mau Tuhan. Roh Kudus tolong aku. Anda jalan terus. Berbuah lebat. Jangan aku angel gitu. Aduh berat. Ini nggak gampang ini. Ya, saya berapa kali kan kami seminar dengan para pendeta, saya pesan para pendeta selalu itu. Jangan sekali-kali Anda di mimbar ngomong, ini firman tidak gampang, saudara. Ngapain gua dengerin? Nggak gampang, lu aja nggak gampang, apalagi gua jemaat. Jangan pernah bilang nggak gampang, ini berat. Sudah tahu berat. Ikut Yesus jalannya. Oh, nggak apal yang gitu-gitu ya. Sempit, sesak, tidak banyak orang mau ke situ. Bukannya tidak ada loh, ada. Saya harap jemaat SEMA yang jalan ke situ berani. Saya ngamen gak akeh. Jalan lebar, orang semua mau ke situ. Ujungnya apa? Maut binasa, belajar di sekolah minggu. Ada 2 jalan dan lagunya tuh. Tapi orang gede lupa malah. Susah berat, masih ngerti, nggak usah diomongkan. Bagaimana jalan terus, berat, susah, bersama-sama belajar. Anda tahu kisah Rasul? Itu aniaya terus. Bahkan Paulus ngomong, untuk masuk dalam kerajaan surga, akan mengalami banyak sengsara. Siapa yang mau? Nggak ada kan? Surganya mau. Anda kalau lihat Nikodemus, ini agamawi, orang Kristen nggak kalau ini ya, tidak pendeta begitulah. Tuhan, aku tahu kau guru yang baik, luar biasa ngajarmu. Tuhan nggak mau repot. Kalau engkau nggak lihat surga, engkau nggak bisa masuk, hanya lahir baru yang bisa. Orang-orang yang ngomong abot, orang iso susah, itu saya rasa tidak pernah lihat surga Anda. Dan saya maksudnya. Jangan tersinggung dulu. Kok lihat surga? Jangan susah atau tidak, enggak urusan. Ini teman saya itu mau bisnis dengan perhutani buat di daerah Kopeng naik lagi itu, tempat wisata. Saya bilang tempat itu jalannya susah. Aduh Pak, kalau sudah orang mau cari tempat yang hasilnya apa? Healing ya sekarang ya. Istilahnya healing ya. Mau healing, dimanapun dicari. Tempat yang paling sulit datang itu. Anda lihat ya. Yang disangkal dirinya jangan firman iki angel gak iso. Itu iblis semuanya begitu supaya Anda tidak tahu goalnya. Goal akhirnya sebelum tinggal di surga itu pastilah jaminan masuk surga. Tapi berbuah lebat memuliakan Tuhan di dunia supaya makin banyak orang kau bawa ke surga. Orang Kristen tidak pernah egois pasti. Firman membersihkan, terus dibersihkan oleh firman Tuhan. Terus ya berbuah dibersihkan. Nah saya harap ada Pak Didi, Pak Yusa itu yang gembala. Maaf ya, kadang-kadang saya sama para gembala itu di sana bukan di sini Pak, teman-teman gembala di Lampung. Pendeta itu senang kalau jemaah sudah berubah tuh. Berbuah saya rajin, persembahannya lebih banyak, senang kita. Sekali kita tidak berani, maaf ya, tidak berani membersihkan lagi. Sehingga banyak orang Kristen di gereja level 1 saja hanya berbuah. Anda kalau tahu anggur ya, misalnya mangkas kadang ada, nggak tahu kalau itu burung banyak itu kadang ada benalu gitu.
Anda lihat gembala, lihat kiri kanan, oh ini masih dibersihkan. Sakit, tapi tujuannya untuk berbuah. Orang-orang yang tahu hidupnya, goalnya tahu memuliakan Tuhan. Selama aku hidup di dunia ini, aku berbuah memuliakan Tuhan, kata Paulus. Pak, tolongnya aku Pak, kalau aku ada yang dosa yang tidak benar, cepat kasih tahu saya Pak, karena saya mau masuk surga Pak. Jangan cuma mau terima berkatnya. Gembala itu penting. Satu kawanan harus ada satu gembala yang ngajarin kita, membawa kita sampai ke sana. Dibersihkan sampai goal akhirnya berbuah lebat, much fruit. Itu yang memuliakan Tuhan. Dunia akan melihat kita ini murid-muridnya. Setelah menangan bersaksi, Anda jangan berhenti, terus hidupnya makin benar, makin kudus, dosa makin ditinggalkan. Nanti buah roh yang ketiga muncul buah roh. Buah roh itu Galatia 5, 22 dan 23, itu R-nya besar, bukan R kecil, bukan buah roh kita, tapi roh Kristus, roh Allah, firman mengubah habits kita, jadi karakter Kristus muncul dalam hidupmu. Kalau sudah itu, R yang ketujuh itu penting. Salah pada ketujuh aja ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, nah itu rema, tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kalau orang tidak pernah dibersihkan dengan firman Tuhan, dagingnya masih kuat, ya permintaannya daging semua. Memuliakan Tuhan? Ya tidak. Membersihkan itu kalau Anda bandingkan ya di 2 Timotius 3:16. Ini Anda kenalkan ya. Begini urutannya. Buka hati ya, ranting, Tuhan akan menyupport firman dan Roh Kudus. Anda didorong untuk melakukan firman Tuhan itu, ya. Saya baca ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, tidak mengkorbai, mengajar, belajar firman tadi ya, Kisah Rasul. Roh Kudus memimpin orang-orang yang telah lahir baru ini, memimpin dalam apa? Bertekun dalam pengajaran. Klop. Ya. Orang-orang harus Anda kalau ada seminar firman Tuhan ikut. Jangan cuma KKR terus. Belajar firman penting. Pengajaran selain baca sendiri ya, terus nanya Pak Gembala, ada Pak Yusa, ada Bu Lisa, banyak seorang hamba Tuhan di sini. Tanya ini maksudnya apa? Sampai ngerti, bisa renungkan. Lanjutnya apa? Kok Anda belajar? Lalu kedua, untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan beritahu kesalahan kita. Kalau sudah tahu kesalahannya, diperbaiki kelakuannya. Nah, mulai berbuah. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, yang ketiga, keempat ini mulai buahnya mulai muncul. Oh, Kristen ini berubah, sudah berubah hidupnya. Tapi orang tidak pernah dikoreksi firman Tuhan, tidak pernah dibersihkan, manusia lama memuliakan Tuhan, tidak pernah bisa. Firman Anda baca tiap hari, ya ada hamba-hamba Tuhan, negur Anda, firman negur Anda. Orang tidak bisa berbuah lebat Kristus kalau tidak pernah ngalamin ini. Dikasih tahu kesalahannya supaya bisa dibuang, diperbaiki kelakuannya seperti Kristus. Habitsnya diganti. Kalau kejadian terus firman Tuhan terus itu baru jadi buah, karakter kebenarannya muncul. Buah prosesnya buah. Nanam hari ini cabai ya tidak bisa muncul cabai 3 bulan kira-kira. Oh, Lombok. Saya itu dulu kuliahnya di pertanian, jadi saya selalu nyobain saya ini. Kalau pergi mana, ini tanaman apa? Tunggu buahnya, saya bilang gitu. Biasa aja, semua orang tahu. Loh, karena kita ya. Dari buahnya kamu akan dikenal. Ya, loh, kalau nggak ada buahnya kan nggak dikenal. Ini Kristen semua, nggak yakin saya. Agama ya. Tapi kesannya pengikut Kristus, dari buahnya akan saling kenal. Nah, itu bukan saling menghakimi, saling menolong. Menolong sepenuhnya supaya setiap orang itu bisa berbuah lebat memuliakan Tuhan. Nanti yang ketambahan 3.000 jiwa di sini. Amin, Mbak Mika duitnya Pak Gonin di. Ada banget ya. Roh Kudus bekerja itu orang nggak bisa membatasi loh. Hari itu 3.000 orang bertobat.
Siapa yang rindu 3.000 orang besok masuk di sini? Ya ini kan duitnya saya dong. Tambah gedungnya dibeli semua bila perlu. Kadang orang itu mau panen jual-jual tapi nggak mau berharganya. Nah, ini orang kaya-kayanya berkorban. 3.000 orang tampung di mana tiap hari kumpul. Berimpakan terus itu. Tapi dengan senang hati. Semua hartanya ini milik Kristus. Itu buahnya. Anda lihat, kalau Anda lihat Kisah Rasul 2 tadi yang terakhir ya. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang percaya. Tuhan bekerja dalam hidupmu dan hidupku. Buahnya dinikmati yang lain sudah. Memuliakan Tuhan. Wow. Ini permamaan Tuhan yang terakhir. Anda baca ini bebek, renungkan sebulan ini dengan berbagai macam ya, betul melengkapi. Saya harap saya berdoa saudara semakin ngerti apa sih artinya hidupku. Aku Kristen. Dulu aku dari mana? Dosa. Karena aku jadi Kristen itu apa sih? Tidak sekedar nunggu mati nanti masuk surga. Itu nggak usah diurusin terusannya Tuhan. Nah, yang menyiapkan rumah itu siapa? Kristus. Bagian kita kayak Paulus. Aku lebih senang pulang ke surga. Betul ya? Bersama Kristus kekasihku. Tapi lebih berguna. Aku hidup bersama dengan Engkau. Supaya aku bisa berbuah. Melayani Tuhan dan melayani sesama. Hidup, Anda masih hidup, mau berguna ya harus berbuah. Itu goalnya. Saya tahu iblis mati-matian boleh gereja penuh, nikmati pujian segalanya begitu. Iya. Saya senang ya, saya latih lihat bandnya itu buat saya terharu loh. Ya. Tapi Anda tahu ya satu hal, begitu Anda mau respon memuliakan Tuhan, itu Lucifer itu tidak, kan dia juga poin-poin puji-pujian dalam penyembahan di surga. Begitu orang mau hidupnya begitu, saya tahu banyak orang-orang Kristen yang main musik, WL dan sebagainya berjatuhan dosa semua. Karena gak dijaga ini. Memuliakan Tuhan bukan dengan pujian. Apalagi, beri kemuliaan Tuhan. Lah, beri kemuliaan Tuhan kau tepuk tangan loh. Gampang sekali. Anak TK juga bisa. Memuliakan Tuhan dengan apa ayatnya kita baca? Berbuah. Jadi yang mau pelayanan itu lebih kuat punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya, harapan saya kalau ini Anda di bawah iblis terus ya. Anda tahu dosanya Lucifer apa? Iblis sombong, kepengen memuliakan Tuhan. Saya senang ini WL singernya dengar firman Tuhan. Berapa gereja kalau saya khotbah dia keluar semua nggak ikut dengan firman Tuhan. Oh iya, pujiannya sampai 1 jam berdiri terus. Begitu saya maju, saya bilang panggil WL-nya sama singernya, sama musiknya. Enak aja, saya sudah dengerin dia nggak mau dengerin saya. Kayak itu guyonan saya. Banyak orang pujian penyembahan nggak mau dengar firman. Berbuah? Oh tidak. Senang aja jiwa kita. Yang bisa berbuah hanya dibersihkan. Tidak ada jalan lain dengan firman Tuhan tiap-tiap hari. Saya berdoa untuk ngawali ini betul-betul Anda kalau temanya bulan ini berbuah lebat. Saya senang ya orang Kristen saya mulai ngerti tujuan hidupnya apa. Jadi Anda nggak terombang-ambing lagi ya. Hidup Kristen itu hanya satu, kalau Anda masih hidup, Tuhan mau memuliakan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Berbuah. Buah pertobatan, jadi saksi memuliakan orang lain, buah-buah roh makin muncul. Hidupmu kayak Dua 11, makin kudus dan makin benar. Caranya tidak ada yang lain. Alkitab nulis, dengan dibersihkan tiap hari dengan firman Tuhan. Tidak ada caranya yang lain, tidak ada, hanya dengan firman Tuhan tiap hari. Kalau Anda ngerti itu, nanti doa apa saja akan diberikan. Itu rema, imanmu diteguhkan. Dan jemaat-jemaatnya akan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Saya minta isi saya untuk maju berdoa. Ku telah mati dan tinggalkan
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Keyboard aja. Ku telah mati, Saudara, dan tinggalkan telah dipotong dari pohon kita yang lama cara dan hidupku dicangkokkan pada yang pokok anggur yang baru. Buah-buah yang lama semuanya sudah tidak harusnya bisa berbuah lagi. dan tak berarti Buah karena dari pokok anggur yang baru. Yuk kita lepaskan, kita tinggalkan, kita matikan, kita buang segala aliran dari pokok yang lama, pokok-pokok yang lama, yang duniawi. Dalam nama Yesus, lepaskan. jadilah padaku seperti Putuskan hubungan. yang Kau Siap untuk ingini. dicangkokkan, dipasangkan di pokok anggur yang baru. Tanam kuat, Telah mati pulihkan aliran yang baru. Firman Tuhan akan masuk dengan mudah di dalam hidupmu. cara Salur hidup tiap yang saat, lama, pagi, siang, malam bisa kau renungkan dengan baik. Dan Roh Kudus terus menyertai-Mu sehingga kau akan menghasilkan buah-buah yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Dia ingin engkau berbuah, hidup ini dan seharusnya kita bisa lekatkan pada mesbah. Saudara yang selama ini merasa kok gagal terus melakukan kebenaran, kok jatuh terus, selalu terikat dengan dosa yang itu dan itu dan itu lagi, gak bisa menang, gak bisa lepas, gak bisa melupakan, meninggalkan. Datang pada Tuhan saat ini. Ini aku Tuhan, biar firman-Mu bekerja dalam hidupku. Bukankah Kau firman yang hidup itu? Bekerjalah dalam hidupku. Lepaskan aku, bebaskan aku, supaya aku bisa terus menyerap firman-Mu yang benar itu. Dan pada waktunya aku akan berbuah lebat, memuliakan nama-Mu, menyukakan Engkau. Jadi Tuhan, jadi dalam hidupku, jadi dalam hidupku. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku
yang lama, perbaharui cara hidupmu, perbaharui cara hidupmu. semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku lekatkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, Yesus. Jadilah padaku Tuhan, Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Engkau yang menginginkan kami berbuah lebat untuk kemuliaan nama. Engkau yang menjadikan itu dalam hidup kami. Paksakan sampai kehendak-Mu jadi Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang ke kanan ke kiri, tapi biar terus kebenaran-Mu itu yang menjadikan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Haleluya. Tetap dalam sikap berdoa. Haleluya. Roti adalah lambang dari tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita karena menanggung hukuman dosa kita. Dan anggur adalah lambang darah Kristus yang dicurahkan untuk membasuh dosa-dosa kita. Terimalah. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagi-Mu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena membayar dosaku. Sungguh indah cinta-Mu, dalamkah hidupku. Ampuni aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu katakan kasih-Mu di dalam bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu. Jadikan hatiku menara cinta-Mu, agar dia layak untuk bersembahyang tubuh dan darah. Mari kita bangkit berdiri. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku,
ampuni dosaku, bukan menderitamu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, adakah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya kita mohonkan berkat, adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari persiapkan anggur. Kita angkat. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, adakah cawan yang berisi anggur, yang atasnya kita mohonkan berkat, adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Sekali lagi katakan, ampun. Mari angkat tanganmu. Syukur kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, agar ku mampu bersemayam tubuh dan darah
dan darahmu, tubuh dan darahmu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darahmu, dengan firman-Mu yang mengantar persekutuan dengan tubuh dan darah ini. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau seperti ranting dari tanaman liar yang dicangkokkan di dalam Kristus, dan kami menerima keselamatan dan juga segala waris berkat surgawi di dalamnya. Tapi ada satu tugas sebagai ranting yang dicangkokkan di pokok yang benar, yaitu Yesus Kristus. Hidup kami harus memuliakan Tuhan, dan itu berarti kami harus berbuah. Bahkan firman-Mu pagi hari ini menekankan bukan cuma berbuah, tapi berbuah lebat dan buahnya tetap. Itu berarti kami harus terus continue, rela berjalan bersama Kristus dengan dibersihkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami bertumbuh di dalamnya, dalam kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang membersihkan hidup kami, sehingga buah-buah itu nyata. Buah pertobatan kami nyata, buah jiwa-jiwa dan buah karakter yang indah dalam Kristus itu nyata, buah pekerjaan baik di dalam Tuhan itu nyata. Setiap kali kami menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami makin diteguhkan, karena kami di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Engkau yang menuntun oleh Roh Kudus, Allah Roh Kudus, menggenapi kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga janji-janji berkat yang menyertainya menjadi rema dalam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, saya serahkan kepada Pak Yusa. Terima kasih Pak Bendarka yang telah menjaringkan firman Tuhan. Terima kasih Pak. Ya, Bu Cayani, apa kabar Bu? Ya, Bu Yanti. Ya, Saudara, saya terus terang mengenal Pak Bendarka sejak saya dibaptis, dan saya, Saudara, belajar bersama-sama satu keluarga selama 4 tahun. Jadi belajar bersama-sama selama 4 tahun, seminggu sekali di rumah. Pak Bendarka datang ke rumah saya belajar bersama-sama, termasuk saya, sekeluarga, istri, anak-anak, ya. Dan saya, istri sama anak-anak sama Pak Bendarka. Tapi waktu itu, itu 2007 ya Saudara, 2006-2007 lah. Anak saya, Kate, Stefani sama Michelle sama Bu Cayani, ya. Dan suatu ketika nih Saudara, suatu ketika Pak Bendarka selama 4 tahun, Yusa, kamu ngapain belajar terus? Saya terus terang kalau belajar tuh nyatet Saudara. Belajar terus tapi gak pernah praktek. Ya, masih ingat Pak Bendarka? Ya. Ngapain belajar terus? Wes mendingan berhenti aja. Akhirnya berhenti loh, dalam hati saya loh, saya mau belajar kok suruh berhenti loh. Akhirnya suruh praktek Saudara. Saya masih ingat ya, 2011 Februari saya berhenti. Ya, 2011 Februari saya berhenti. Sama 4 tahun saya belajar, tapi pada waktu itu berhenti. Enggak taunya Saudara, 2011 Desember saya benar-benar praktek di apartemen Gading Nias, ya, di tempat komunitas yang baru, apartemen, nggak kenal siapa-siapa, saya praktek di situ. Jadi saya yang khotbahin Pak Bendarka tuh catatannya saya praktekin di situ. Ya, jadi praktek di situ Saudara. Puji Tuhan, dari situ lahirlah tempat ini, ya. Jadi Saudara, kalau saya nggak praktek, mungkin nggak lahir tempat ini Saudara. Nggak ada tempat, nggak sekarang kita bisa berkumpul bersama-sama, ya.
Terima kasih Pak Darga, Bu Cayani, ya, Bu Yanti juga tahu saksinya nih, ya. Bu Yanti ini pendoa juga saudara ya. Nah, terima kasih ya. Saudara siapa baru pertama kali hadir? Ada? Bu Yanti ya sama. Ya. Oh ya. Ya. Ya, kami ada saudara setiap hari Minggu ibadah pertama ya jam 8 dan ibadah kedua yaitu jam 10.30 dan 10.30 itu banyakkan dilayani nanti oleh pemain musiknya anak-anak youth, tapi ibadahnya ibadah umum ya. Puji Tuhan, yang jam ibadah kedua pun sudah mulai banyak juga ya. Dan waktu itu kita memang pergumulannya ini youth apa umum, akhirnya kita ambil kesepakatan yang melayani yang youth tapi ibadah umum ya. Saudara tiap doa pagi Pak Didi men-share saudara ya, tiap hari Senin sampai Sabtu itu ibadah doa pagi online. Saudara, ini diminta juga pada saudara-saudara sekalian untuk men-share juga kepada teman-teman yang lain. Sejujurnya ngomong saudara, saya tiap pagi men-share ini, saudara kalau lihat di Facebook ini ada ini terus saya ya. Bahkan saudara saya men-share ke grup-grup saya semua ya. Ini doa pagi ya. Ya. Hari Kamis nanti saudara kita akan pujian penyembahan ya. Kita akan bersama-sama Jason Irawan ya. Jason Irawan ini saudara yang menciptakan lagu Sentuh Hatiku, terus yang anak kecil yang buta itu segala saudara yang dia Jason Irawan ini banyak menciptakan lagu ya. Termasuk pertolonganmu segala ya. Mari kita sama-sama saudara hari Kamis jam 19 ya. Tapi ada makan dulu nggak Pak? Masing-masing. Ya. Buka puasa sendiri. Karena biasanya saudara tiap hari Kamis kita ada doa bersama-sama. Hari Kamis itu biasanya kita jam 6:30 kumpul di sini, kita makan bersama, baru jam 7 kita buka ya. Kita mulai doa, menara doanya ya. Jadi saudara, saya minta semua hadir di sini hari Kamis nanti ya bersama Jason ya. Nah, Komsel Youth saudara tiap hari Jumat ya bisa melalui Zoom ya, semuanya sama ya, pas kodenya juga ID-nya juga sama jam 19 ya. Dan Komsel doa pagi saudara bisa secara di sini onsite maupun lewat Zoom ya. Itu setiap pagi jam 5:30 Sabtu jam 5:30 sampai jam 7 ya. Saya minta saudara, tadi kan dikatakan ya, bertekun dalam pengajaran ya. Marilah saudara, kita bukan hanya mendengarkan firman, tapi belajar bersama-sama. Karena di Komsel ini saudara, kita belajar bersama-sama. Kalau nggak bisa ditanyakan, jadi khotbah nanti hari Minggu ini, nanti sama-sama kita belajar bersama-sama di Komselnya nanti yang hari Sabtu ini ya. Mungkin saudara nggak bisa melakukannya atau gimana, atau mau tanya silahkan, karena kita akan bersama-sama di Komsel di ini, kita bahas bersama. Dan saudara, waktu 1,5 jam itu cepet banget ya, rasanya kurang terus ya Pak. Walaupun kita baru 7-8 orang loh saudara, apalagi nanti kalau udah 15 orang nih, bisa 3 jam nih Pak. Ya, latihan musik dan paduan suara tiap Sabtu ya di tempat ini jam 5 sore ya. Untuk pelayanan konseling saudara bisa nanti dengan Pak Didi, Pak Pendeta Didi dan Ibu Pendeta Tasina ya. Ya, untuk amplop biru saudara, amplop biru ini untuk persembahan ya, untuk persembahan kolektor biasa, untuk ya, kalau yang ini saudara, amplop yang ini untuk yang perpuluhan ya. Ini saudara bisa juga ini minggu pertama ya untuk persembahan perpuluhan ya. Terima kasih. Cukup Pak ya. Sekali lagi terima kasih
Pak Hundarka sudah jadi berkat bagi kami. Apa yang Bapak sampaikan itu yang sedang kita jalani tempat ini. Firman Tuhan harus kita renungkan Bapak Ibu, kita belajar di dalamnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, doa pagi yang saya share secara online itu per pasal berurutan, ya. Dulu sekali mulai dari kitab Kejadian, sekarang sudah di 1 Yohanes, ya. Nah, jadi kita bisa mengerti secara keseluruhan utuh, kita bertumbuh. Satu pasal Bapak Ibu baca, satu perikop saya comot, saya sampaikan sebagai renungan untuk direnungkan hari itu, ya. Itu memang konsepnya seperti itu supaya kita makin dibersihkan dan berbuah lebat. Mari kita bangkit berdiri. Nanti pas saya berdoa untuk persembahan, Bapak Ibu bisa angkat amplop Bapak Ibu yang Bapak Ibu persembahkan hari ini. Shema Yisrael Adonai Elohim Shema Yisrael Adonai kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, kasihlah Tuhanmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap agamamu dan dengan segenap kekuatanmu. Shema Yisrael Adonai Shema Yisrael Adonai Kami bersyukur untuk persekutuan yang indah. Engkau hadir melawat umat-Mu dalam firman dan roh. Bahkan hari ini kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan kembali dalam peringatan perjamuan kudus karya agung Tuhan, sengsara bagi kami, untuk membangkitkan setiap kami Tuhan, hidup bagi Engkau, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang berbuah. Untuk sebab itu kami rela dibersihkan setiap hari oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Kami tidak datang dengan tangan kosong, kami mau belajar mentaati firman-Mu. Kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Kuduskan bagi kemuliaan nama-Mu, berkati para pengurus yang mengelolanya. Kami sampaikan dengan ucapan syukur dan rasa terima kasih kepada Tuhan dalam kerelaan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, berkati sumber berkat adalah daripada-Mu Tuhan. Berkati kami, pekerjaan kami, dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Berkati keluarga-keluarga dalam damai sejahtera, kasih yang mengikat, kasih agape yang menjadikan satu suami istri untuk hidup selamanya bagi Tuhan. Juga keluarga yang dipersembahkan, anak-anak yang sebagai anak panah di tangan pahlawan, hidupnya diarahkan dalam kebenaran firman dan rancangan dalam Tuhan Yesus. Masa depan mereka mulia, menjadi generasi-generasi ilahi yang memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan persekutuan ini, Shema Church, di mana kami bertumbuh bersama sebagai keluarga ilahi. Kami bertumbuh bersama dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, saling menjadi berkat dan memuliakan Tuhan
di mana kami ditempatkan. Demikian juga apa yang disampaikan hamba-Mu hari ini, kami akan bertumbuh berkembang 1000 jemaat Tuhan sediakan, dan itu berarti kami harus makin berbuah. Kami harus berbagi hidup kami untuk pekerjaan Tuhan ini dinyatakan. Terima kasih untuk hamba-Mu sudah jadi berkat hari ini, Pak Hondarka dan Ibu. Tuhan, Kau memberkati pelayanannya, pakai makin mulia di hadapan Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, staf menterinya, bersama dengan Polri dan TNI menjalankan tugas kenegaranya dengan baik. Indonesia menjadi lebih baik karena doa-doa kami menyertai. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Biar gereja Tuhan berdoa untuk kebaikan Indonesia, terutama supaya umat Tuhan dapat beribadah, sehingga Indonesia diberkati karena banyak orang bertobat, karena banyak jemaat Tuhan yang hidupnya berbuah, berbagi bagi sesama, memuliakan Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami pulang membawa berkat Tuhan. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari kita pulang sebagai pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Nya. Mengenal pokok anggur yang benar, artinya hidup tertanam di dalam Yesus, menempel selalu. Hidup yang memuliakan Tuhan dengan buah-buah. Nyatakan, buka dirimu, beri hidupmu dipimpin, relakan dibersihkan oleh kebenaran roh, firman. Maka rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Bersama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat